Halo guys, balik lagi di Heroesbacks. Pada tahun 1845 dilakukan sebuah ekspedisi laut yang dipimpin oleh Kapten Franklin. Ekspedisi ini dilakukan untuk menemukan rute jalur laut antara Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik via jalur barat laut, yang saat itu merupakan jalur paling sulit dan masih belum terpetakan. Ekspedisi ini melibatkan 2 kapal dan total 129 awak kapal yang nantinya mereka akan menghilang secara misterius, dan misteri ini baru bisa terpecahkan setelah 160 tahun kemudian ketika beberapa artefak, kuburan, dan bahkan kapal ini tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang masih baik setelah ratusan tahun menghilang. Bagaimana kisahnya dan apa penyebabnya? Simak terus video ini. Jadi ini dia misteri hilangnya ekspedisi Franklin. Hidup di era 1800-an kira-kira kayak ngerasain buminya teknologi digital di era 90-an dan 2000-an, atau kayak masa-masa pemulihan ekonomi setelah perang di tahun 1950-an. Karena dalam waktu singkat banyak banget hal yang berubah. Zaman pencerahan dan berakhirnya perang Napoleon bikin banyak hal berubah di dunia. Mesin uap memulai revolusi industri, dan buat pertama kalinya dalam sejarah kita hampir punya peta lengkap untuk seluruh dunia. Tapi ada satu hal tantangan akhir yang masih luput dari semua yang udah dicoba, yaitu menemukan jalur barat laut. Lintasan barat laut yang terkenal itu sangat diincar sama Angkatan Laut Inggris. Itu adalah jalur dari Samudra Atlantik ke Pasifik lewat Arktik Kanada. Kalau bisa nemuin jalur ini, gak usah lagi muter-muter jauh ke selatan lewat Tanjung Horn buat sampai ke Pasifik. Teorinya sih, kalau ada rute langsung dari Inggris ke Cina, perdagangan bisa jadi lebih untung banyak. Koneksi ini penting banget buat Angkatan Laut, yang dari awal tahun 1800-an udah nyobain macam-macam ekspedisi, darat dan laut buat memetakan rute ini. Tapi masih ada bagian yang belum ketemu. Daerah yang belum dijelajahi di Arktik itu luasnya sekitar 180.000 km persegi. Pada saat itu, mereka berencana lewat Lancaster Sound ke barat, terus ke selatan dan ke barat lagi sejauh kira-kira 1670 km. Perjalanan ini gak bakal gampang, tapi bagi siapapun yang bisa menemukan dan memetakan jalur ini pasti bakal menjadi legenda dan kebanggaan buat siapa saja yang berhasil menyelesaikannya. Tapi siapa yang bakal dapat kehormatan ini? Ini bukan keputusan yang gampang buat Angkatan Laut. Orang yang bertanggung jawab pada ekspedisi ini adalah Sir John Barrow. Dia adalah sekretaris kedua buat Angkatan Laut Amerika. Pas umurnya udah 82 tahun, dia sangat ingin melihat lintasan itu kebuka. Dia menganggap itu sebagai pencapaian terakhir sebelum pensiun. Nah, siapa yang bakal dipilih buat menjadi pemimpin ekspedisinya? Ada beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah Sir William Edward Parry, yang udah memiliki segudang pengalaman dalam eksplorasi Arktik. Tapi ketika ditawari, William menolak karena udah capek. Pilihan kedua adalah Sir James Clark Ross. Dia menolak tawaran itu juga karena dilarang sama istrinya. Pilihan ketiga adalah Kapten Francis Rodan Moira Crozier. Sebenarnya dia cukup berpengalaman, tetapi dia adalah keturunan Irlandia. Sedangkan Inggris nggak pengen orang yang akan menciptakan sejarah besar ini adalah keturunan Irlandia. Akhirnya dia cuma dijadikan wakil komandan. Pilihan keempat adalah James Fitzjames. Tapi dia yang saat itu masih berusia 31 tahun dianggap masih terlalu muda dan kurang berpengalaman buat proyek sebesar ini. Maka dari itu, dia dijadikan wakil pemimpin kedua setelah Crozier. Akhirnya, pemimpin dari ekspedisi itu jatuh kepada pilihan kelima, yaitu Sir John Franklin. Ini sebenarnya percobaan ketiganya buat nemuin jalur barat. Setelah sebelumnya, dia mencoba dari darat dengan hasil yang kurang baik. Usaha sebelumnya bahkan bikin setengah dari timnya meninggal, dan yang selamat terpaksa makan lumut dan kulit dari sepatu mereka biar gak kelaparan. Akibat kejadian itu, dia sangat merasa malu dan dikenal sebagai si pemakan sepatu. Meskipun begitu, Franklin dikenal oleh para anak buahnya sebagai orang yang sangat baik dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Dia sangat religius dan sering memimpin khotbah untuk krunya dan berdoa bersama mereka. Ekspedisi ini dilihat sebagai kesempatan bagi Franklin untuk menebus kesalahan di masa lalu dan meninggalkan nama besar pada peta. Jadi keputusannya udah jelas, Sir John Franklin yang bakal jadi pemimpin ekspedisi ini. Mereka membawa 2 kapal, yaitu HMS Erebus dan HMS Terror. Kapal-kapal yang mereka pilih buat ekspedisi ini merupakan kapal yang paling canggih pada zamannya. Kapal utama yaitu HMS Erebus itu adalah kapal pengebom kelas Hekla yang dibuat tahun 1826 dengan panjang 32 meter. Lalu untuk kapal teror sedikit lebih tua dan lebih kecil.
Itu adalah kapal pengabom kelas Vesuvius yang dibuat di tahun 1813 dengan panjang 31,1 meter. Kedua kapal ini dipilih karena mereka dirancang buat nembakin mortir berat dari deknya. Jadi mereka punya dukungan ekstra. Ini juga bikin mereka lebih kuat buat ngadepin es di utara. Tambahan lainnya, bagian lambung kapal yang dari kayu diperkuat dengan lembaran besi tambahan di bagian depan dan sepanjang garis air buat ekspedisi. Kedua kapal ini juga dikasih ventilasi buat memanas di dalam, dan ada tambahan baru yang belum pernah ada di kapal angkatan laut kerajaan sebelumnya, yaitu baling-baling. Dan gak cuma itu, mereka bisa menarik baling-baling dan kemudian mereka ke dalam rongga di bagian bawah lambung untuk melindunginya dari es. Baling-baling baru ini digerakin sama mesin uap yang diambil dari kereta api London dan Greenwich Railway. Jadi kapal-kapal ini bisa gerak meskipun gak ada angin. Mesin ini butuh sekitar 1 ton air tawar per jam. Jadi mereka masukin alat yang bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Ekspedisi ini bahkan membawa salah satu jenis kamera pertama yang pernah dijual ke publik, namanya kamera Daguerreotype Type. Mereka juga punya pakaian selam yang teriosolasi buat bersihin es di baling-baling. Kapal-kapal itu dipersiapkan untuk perjalanan dalam waktu 3 tahun. Kapal itu membawa beberapa hewan peliharaan seperti kucing, anjing yang bernama Neptune, dan monyet yang bernama Jeko yang merupakan hadiah dari Lady Franklin, istrinya Kapten Franklin. Di tiap kapal ada 2 ton tembakau, 7.500 liter alkohol, perpustakaan kapal yang isinya 1.200 buku, kostum teater, perlengkapan olahraga, dan yang terpenting dari itu semua adalah 16.000 kaleng makanan. Mereka memiliki segala yang dibutuhkan untuk perjalanan 3 tahun dan bisa bertahan hingga 5 tahun dengan pengaturan jatah yang ketat. Dari semua fasilitas itu, lalu apa yang membuat kapal ini malah jadi menghilang secara misterius? Pada tanggal 19 Mei 1845, kapal Erebus dan Terror memulai petualangan mereka dari Greenhithe di timur London. Mereka berlayar ke utara, terus nyebrang ke Atlantik sampai ke Kepulauan Ikan Paus di pantai barat Greenland. Pada saat awal perjalanannya, ada 2 kapal tambahan yang nemenin mereka. Kedua kapal itu bertugas mengisi ulang persediaan kapal Erebus dan Terror sebelum kembali ke Inggris dan pergi meninggalkan rombongan Franklin. Pas mereka berada di pulau-pulau tersebut, 5 anggota ekspedisi ada yang diberhentikan dan dikirim pulang setelah jatuh sakit selama penyeberangan di Atlantik. Sebelum mereka berangkat lagi, para kru sempat menghabiskan beberapa hari di darat. Mereka menulis beberapa surat untuk dikirim ke rumah dan menikmati sedikit keseruan di sana. Dalam surat-surat tersebut, mereka mengatakan bahwa para perwira telah memulai pekerjaan ilmiah mereka, melacak cuaca dan fenomena alam lainnya. Franklin juga katanya melarang sumpah serapah dan mabuk-mabukan, walaupun banyak yang meragukan keefektifan aturan itu bagi para pelaut. Tapi secara umum, para kru merasa percaya diri dan bersemangat. Mereka siap buat petualangan seumur hidup dan nulis namanya dalam buku sejarah. Lalu ekspedisi berlayar lagi pada tanggal 12 Juli 1845 dengan 129 orang di kapal. 2 minggu kemudian, mereka terlihat oleh nelayan Eropa di Teluk Baffin, menunggu pembukaan es sebelum melihat mereka masuk ke kanal besar yang dikenal sebagai Lancaster Sound. Itu adalah terakhir kalinya ekspedisi Franklin kelihatan hidup. Setelah masuk ke kanal, rombongan ekspedisi Franklin menghilang secara misterius. 129 anggota tidak ada yang selamat dan kedua kapal menghilang tanpa jejak. Istri Franklin pada saat itu langsung meminta angkatan laut dan pemerintah untuk melakukan upaya pencarian yang nantinya menjadi upaya pencarian terbesar dalam sejarah angkatan laut. Butuh lebih dari 160 tahun serta puluhan ekspedisi dan penyelidikan buat mencari tahu apa yang terjadi sama mereka. Penyelidikan ini masih berlanjut, tapi inilah beberapa hasil penemuan yang bisa kita ketahui. Jadi, kedua kapal berlayar lambat di utara. Selama musim panas, sebagian besar jalur masih dipenuhi es, dan kapal perlu mendorong gumpalan es yang mengapung dengan perlahan agar dapat maju. Jika dilakukan dengan cepat, lama-lama bisa merusak dan menenggelamkan kapal. Mesin uap di kapal itu yang menggerakkan baling-baling cuman bisa menghasilkan 25 tenaga kuda dengan kecepatan 7 km per jam. Jadi, ekspedisi cuman bisa jalan sekitar 800 km, muter-muter sekitar Pulau Cornwallis sebelum balik ke Pulau Beechey gara-gara musim dingin yang akan datang. Pada saat itu, mereka baru menempuh perjalanan sejauh 350 km dari Teluk Baffin, tempat awal mereka. Namun, dengan mempertimbangkan medan di sana, ini sebenarnya adalah kemajuan yang baik. Sepanjang musim dingin, kedua kapal berlindung di antara Pulau Beechey dan Pulau Davon buat menghindari es yang menumpuk pas angin kencang. Setelah kapal Erebus dan Terror kejebak di gurun salju,
Para kru menggali salju di sisi kapal untuk mengisolasi mereka dan menurunkan kanvas kapal untuk dijadikan tenda gede buat nutupin sebagian besar dek. Ini berfungsi membuat ruang lebih buat para kru agar bisa gerak tanpa kena langsung sama angin cuaca dingin. Walaupun begitu, mereka masih semangat pada musim dingin pertama ini. Kegiatan mereka pada saat terjebak saat itu adalah berburu dan melakukan olahraga di atas es. Tapi sayangnya, 3 orang meninggal saat itu. Beberapa sumber mengatakan bahwa penyebabnya adalah tuberkulosis. 3-nya dimakamkan di Pulau Beechey, dan karena terkubur di dalam es, jenazahnya tetap utuh selama lebih dari 1 abad. Setelah musim dingin selesai, akhirnya es-es yang menjebak kapal langsung mencair dan ekspedisi Franklin melanjutkan perjalanannya. Pada tahun 1846, mereka mencapai semacam persimpangan jalan. Pada saat itu, mereka nggak tahu kalau pulau di depannya adalah Pulau King William. Jadi mereka punya 2 pilihan, masuk ke sisi timur pulau dengan harapan itu beneran Pulau King William, karena jika iya, mereka bisa sampai ke arah selatan lebih cepat. Tapi kalau salah, mereka harus putar balik dengan jarak yang cukup jauh. Atau pilihan kedua, mereka berlayar ke barat sesuai rencana awal. Akhirnya, Franklin memutuskan untuk berlayar ke barat. Tapi, keputusannya ini bakalan menimbulkan malapetaka nantinya. Sisi barat jalurnya seperti corong. Jalur itu menyempit, dan padahal itu musim semi, tetapi jalur itu masih tertutup es. Tanggal 12 Mei 1846, mereka terjebak salju lagi di dekat Pulau King William dan bersiap untuk musim dingin kedua di atas kapal lagi. Nah, musim dingin inilah yang menjadi titik awal kehancuran ekspedisi Franklin. Dan beberapa sampel dari inti es menunjukkan bahwa musim dingin 1846 merupakan musim dingin terekstrim yang pernah terjadi di Arktik dalam 50 tahun ke depan. Semua es di sekitaran pulau itu tidak mencair walau sudah musim panas. Pada bulan Mei 1867, ada 8 orang dari tim ekspedisi yang berencana naik ke daratan. Mereka bawa surat-surat, menyeberang es ke Pulau King William, dan ninggalin beberapa catatan buat penjelajah yang datang nanti. Mereka menulis di mana kapal-kapal mereka berhenti pas musim dingin, lengkap dengan koordinatnya. Mereka juga cerita tentang kunjungan mereka ke pulau sebelumnya, yaitu Pulau Beechey dan Pulau Cornwallis, serta Kapten Franklin masih menjadi pemimpin. Terakhir, mereka menulis, semua baik-baik saja. Namun setelah itu, keadaan makin memburuk beberapa hari kemudian. Setelah menulis catatan itu, 2 minggu kemudian, Kapten John Franklin meninggal dunia. Penyebab kematiannya hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Dari tahun 1847 hingga 1848, musim dingin membuat kapal-kapal mereka terjebak. Musim panas sekali lagi tidak membuat es di sana mencair. Mereka kehabisan makanan dan situasinya semakin memprihatinkan. Setelah 18 bulan terjebak es, Kapten Crozier sebagai perwira komando memutuskan untuk meninggalkan kapal dan mulai berjalan kaki. Tapi sebelum itu, mereka memindahkan sisa makanan dan beberapa peralatan ke kapal kecil yang kemudian mereka tarik. Tujuan mereka selanjutnya adalah Sungai Beck dan pos perdagangan Kanada yang berjarak kurang lebih 1.200 km. Pada tanggal 25 April 1848, mereka membuat catatan di tumpukan batu lagi. Isinya adalah kapal teror dan Erebus ditinggalkan pada 22 April sebelah barat laut dari tempat ini setelah terjebak sejak 12 September 1846. Para perwira dan kru yang berjumlah 105 orang di bawah komando Kapten FRM Crozier tiba di sini pada garis lintang 69 derajat, 37 menit, 42 detik bujur utara, 98 derajat, 41 menit barat. Di bawah piramida dari tumpukan batu yang seharusnya dibangun oleh Sir James Ross pada tahun 1831, 4 mil ke arah utara, yang telah disimpan oleh mendiang Komandan Gore pada bulan Mei sampai Juni 1847. Sir John Franklin meninggal pada tanggal 11 Juni 1847 dan total kerugian karena kematian dalam ekspedisi hingga saat ini adalah 9 perwira dan 15 orang. Ditandatangani James Fitzjames, Kapten HMS Erebus. Setelah meninggalkan catatan itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka berencana jalan kaki sejauh 240 km ke Sungai Beck. Kemudian setelah sampai di sungai, mereka mulai naikin kapal kecil yang dibawa dan mendayung sampai ke pos perdagangan terdekat. Di perjalanan ini juga satu persatu anggota ekspedisi meninggal dunia. Pada akhirnya tidak ada satupun orang yang selamat dari perjalanan itu.
Kemudian, otopsi dari jenazah-jenazah yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka meninggal akibat kekurangan gizi. Karena belakangan diketahui bahwa ribuan makanan kaleng yang dibawa saat itu sudah basi dengan cepat. Produsennya diberikan kontrak untuk mengalengkan makanan cuma dalam waktu 7 minggu sebelum ekspedisi berangkat. Karena buru-buru, banyak makanan yang tercemar karena timah dari kalengnya bocor. Ada juga makanan yang gak dimasak secara benar, jadinya membuat para anggota mengalami penyakit botulisme atau sebuah penyakit yang disebabkan oleh racun dalam makanan. Selain itu, pipa dari minumannya juga terbuat dari timah yang mudah terkorosi, dan bahkan jus lemon yang berkhasiat melawan penyakit skorbut udah hilang khasiatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Pos perdagangan yang akan mereka tuju masih terlalu jauh, sekitar ratusan kilometer di hulu sungai. Maka dari itu, para anggota ekspedisi ini harus bawa perahu yang beratnya kira-kira 3.600 kg. Karena jalur mereka penuh sama es dan Pulau King William penuh sama batuan kasar, mereka gak punya pilihan lain selain menarik perahu mereka di atas papan seluncur. Jadi bayangin aja, mereka udah kelaparan, sakit karena skorbut atau penyakit kekurangan vitamin C dan keracunan timah, tapi mereka harus menarik perahu berat itu setiap hari. Ternyata gak semua dari mereka ngikutin jalur yang sama. Dari beberapa barang bukti menunjukkan bahwa ada yang pisah dari rombongan utama karena cuaca buruk atau alasan yang belum diketahui. Tapi mereka tetap berusaha. Jenazah mereka ditemukan di beberapa tempat yang berbeda. Ada yang mencoba lewat jalur selatan yang lain, dan ada juga yang balik lagi ke kapal untuk dapetin makanan dan tempat berlindung. Para anggota ekspedisi memperkirakan persediaan makanan mereka bakal habis pada 1848, tapi anehnya masih ada kaleng-kaleng makanan yang gak dibuka setelah bangkai kapal ditemukan ratusan tahun kemudian. Kayaknya mereka sadar bahaya dari makanan kaleng mereka dan memilih gak makan makanan itu. Terus antara Juli dan Agustus 1849 ada spekulasi bahwa kapal Erebus berhasil lepas dari es. Ini karena beberapa orang dari suku Inuit mengklaim bahwa mereka melihat kapal dengan 3 tiang di lepas pantai dan ada orang kulit putih yang berburu rusa. Suku Inuit adalah suku yang tinggal di daerah kawasan es Kanada dan Alaska. Terkadang mereka juga disebut sebagai suku Eskimo. Suku Inuit juga bilang bahwa rombongan itu makan sesama manusia atau kanibal. Tapi waktu itu, Angkatan Laut nggak percaya dan bilang bahwa suku Inuit itu pembohong dan liar. Soalnya nggak mungkin orang Inggris makan sesama manusia. Cerita itu baru dikonfirmasi kebenarannya di tahun 1980-an. Pas ditemukan ada beberapa jenazah yang tulangnya ada bekas potongan dan terbakar. Artinya adalah benar, ada praktik kanibal di antara rombongan itu. Pada tahun 1850, suku Inuit gak sengaja menemukan kapal yang terdampar di es. Di dalamnya ada beberapa orang yang udah meninggal di tempat tidurnya. Masih ada api yang menyala di dapur. Ini berarti ada orang yang baru saja meninggal sebelum mereka datang. Kapal itu dikonfirmasi sebagai Erebus atau Terror dari cerobong asapnya. Di tahun 1850 itu juga hanya terlihat 40 anggota ekspedisi yang berjalan ke arah selatan di Pulau King William. Kemudian tahun 1851 tinggal 4 orang, dan antara 1852 sampai mungkin 1858 suku Inuit melihat Kapten Crozier dan 1 orang lainnya. Hal ini dikonfirmasi identitasnya dari foto-foto. Ini artinya Kapten Crozier bertahan hidup selama 12 tahun di Arktik. Mungkin umurnya hampir 62 tahun pada saat itu. Tapi itu adalah terakhir kalinya anggota ekspedisi Franklin terlihat. Tanggal 31 Maret 1854, Angkatan Laut Inggris menyatakan bahwa semua anggota ekspedisi Franklin sudah meninggal setelah menemukan kuburan di Pulau Beechey dan kesaksian dari suku Inuit. Penyelidikan gak banyak berkembang akibat kurangnya peralatan yang memadai, sampai akhirnya otopsi di tahun 1980-an menunjukkan beberapa bukti baru. Akhirnya, di tahun 2014, setelah lebih dari 160 tahun menghilang, bangkai HMS Erebus ditemukan di dasar Teluk Rampton dengan kondisi yang udah banyak mengalami kerusakan. Yang lebih menakjubkannya lagi, 2 tahun kemudian, kapal HMS Terror ditemukan di Teluk Terror. Kondisinya masih bagus. Ironisnya, teluk ini bahkan diberi nama untuk menghormati kapal tersebut tanpa tahu bahwa kapal itu sebenarnya ada di sana. Dengan kedua kapal ditemukan, ekspedisi arkeologi telah direncanakan untuk tahun 2020, tapi tertunda karena pandemi. Jadinya, penyelidikan ini dilanjutkan pada Mei 2022. Ini berarti bakalan masih ada sesuatu yang terungkap setelah penyelidikan ini.
Mungkin ini bisa mengungkap beberapa hal yang belum terjawab, seperti penyebab pasti dari kematian Kapten Franklin atau Kapten Crozier yang bertahan hidup di Arktik sendirian selama 12 tahun, atau mungkin juga melengkapi detail dari perjalanan ekspedisi Franklin yang hilang. Oke, jadi itulah cerita tentang ekspedisi Franklin yang menghilang secara misterius. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau ada diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.